Bismillahirrahmanirrahim. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Istakhraja yastakhriju istikhrajan wa mustakhrajan fahuwa mustakhrijun wa mustakhrajun istakhrij la tastakhrij mustakhrajun mustakhrajun. Istamadda yastamiddu istimdadan wa mustamaddan fahuwa mustamiddun wa mustamaddun istamidda la tastamidda mustamaddun mustamaddun. Istawsaqa yastawsiqu istisaqan wa mustawsaqan fahuwa mustawsiqun wa dzaka mustawsaqun istawsiq la tastawsiq mustawsaqun mustawsaqun. Istaiqadha yastaiqidhu istiqadhan wa mustaiqadhan fahuwa mustaiqidun wa dzaka mustaiqadun la tastaiqidh mustaiqadun mustaiqadun. Istajaba yastajibu istijabatan wa mustajaban fahuwa mustajibun wa mustajabun istajib la tastajib mustajabun mustajabun. Istabana yastabinu istibanatan wa mustabanan fahuwa mustabinun wa mustabanun istabin la tastabin mustabanun mustabanun. Istarsha yastarshi istirsha'an wa mustarshan fahuwa mustarshin wa dzaka mustarshan istarshi la tastarshi mustarshan mustarshan. Istarqa yastarqi istirqa'an wa mustarqan fahuwa mustarqin wa dzaka mustarqan la tastalqi mustalqan mustalqan. Istawfa yastawfi istifaan wa mustawfan fahuwa mustawfin wa dzaka mustawfan istawfi la tastawfi mustawfan mustawfan. Istarwa yastarwi istirwaan wa mustarwan fahuwa mustarwin wa dzaka mustarwan istarwi la tastarwi mustarwan mustarwan. Istamana yastaminu istimanan wa mustamanan fahuwa mustaminun wa dzaka mustamanun istamin la tastamin mustamanun mustamanun. Istar'asa yastar'isu istir'asan wa mustar'asan fahuwa mustar'isun wa mustar'asun istar'is la tastar'is mustar'asun mustar'asun. Istabra'a yastabri'u istibra'an wa mustabra'an fahuwa mustabri'un wa mustabra'un istabri' la tastabri' mustabra'un mustabra'un. Allahumma salli wa sallim Bentar tadi pada maju Al-Boko sama Aska. Tadi belum bayar benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya pada ngantuk mulu ya Kak. Baru kena hujan sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, ini katanya ada bayaran itu. Udah tadi yang mau celana juga apa? Nggak apa-apa, maju. Perempuan tadi juga. Lu bayaran LKS, ngerti? Udah, ini sekarang kan lu bertiga. Boko, Aska sama 150. Ini ntar yang 50-nya kemarin kamu puasa bener, katanya enggak. Ini gua kasih yang baru dah 10.000. Ini yang puasa, ini buat LKS 150. Ntar yang 50 kasihin. Kalau enggak gini aja, kumpulin di bank Seno, ntar biar kata Yusuf. Ini Aska, udah gantian. Nah, kamu yang 50 kan 150. Nah, 50-nya kan sama Boko ya, nih 100. Kamu puasa enggak? Kagak. Nih, kamu 150, ntar diserahin ke Bang Seno. Yang 4.000 disekors, ndablek ya, biar bener dulu. Nih, lu kemari Ramli. Nanti buat Ustadz Ono ya Kak. Nih, nah, sama celana. Lu mau celana baru, bukan baru tut, ya Kak. Nih, 1. Lupin. Lu milih yang mana? Yang ini nih. Lu puasa gak kemarin? Enggak, ya udah sono, orang gak puasa. Tas. Itu ada sarungnya, ada bukunya ya Kak. Ya udah sono gantian. Lu apa? Duit. Puasa emang? Kagak. Mau kasih yang jelek kalau nggak puasa. Mana yang jeleknya tadi? Orang kagak puasa, yang duit cakep-cakep buat yang puasa. Ya enggak? Dia 9.000 dulu ah. Lu mau celana? Lu bonus. Nih duit 9.000. Lu apa Reza? Nih seplastik. Lu puasa kemarin? Nih yang puasa duit anunya baru. Lu mau tuh celana? Ini cuman gerobaknya kegedean. Ini kasihin Seno ntar. Lu mau Pri? Tadi udah. Lu puasa kemarin? Oke. Lu mau celana emang? Ya gue servis tapi ya. Ini yang satu kasihin Seno. Nih. Lu puasa? Mbah. Mau celana? Lu mau dikecilin. Nah, orang udah kecil dikecilin. Habis dah. Nih. Kebanyakan ngecilin Aska kalau dikasih, ngerti? Kamu? Nih tas. Ini ada sarungnya, ada bukunya, ada lah. Ya enggak? Ya udah, ini celana masih 1. Mas 1 apa 2 nih? Ya udah enggak apa-apa. Ini Pri. Ntar siapa yang mau lu gak usah pelotot kegedean lu. Ya kan ngecilinnya kebanyakan. Itu masih banyak duit buat bayar tukang ntar. Ustadz Gopur tadi udah, Pri. Oke. Ya udah kalau udah mengaji. Nih, duitnya masih banyak, masih ada 4 juta. Buat taruh kajian tukang. Udah, ayo ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya semangat belajar ya. Kudu rajin. Sekarang halaman 14 yang wahwa itu ya. Nah, kamu besok sekolah jam berapa, No? Libur. Ya udah besok bayarin anak-anak tuh LKS-nya. Adi udah bener bayar LKS. Ya udah. Terus apa namanya, kartu SPP dikumpulin yang udah ada. Ya jangan disimpan, nanti kalau nggak dikumpulin saya lupa. Nanti Maret ingetin saya. Maret tuh harus nyicil. Februari juga nggak apa-apa. Harus mulai nyicil bayar SPP biar nggak keberatan nanti.
Masalahnya sekarang sambil bangun, jadi biar nggak kepelantrang. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa huwa ayyil mabniyu ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi. Wa huwa, dan bermula isim mabni. Wa marji'nya ayyil mabniyu, tegasnya bermula isim mabni. Ma itu isim la yataghayyaru, yang tidak berubah. Apa akhiruhu, akhirnya ma, bisababil awamili, dengan sebab amil-amil, ad-dakhilati, yang masuk, alaihi, atas ma. Maksudnya la yataghayyaru ay la yata'atsaru, tegasnya tidak terpengaruh. Ay la yata'atsaru, tegasnya tidak terpengaruh, maksudnya terpengaruh amil. Nah, itu maksudnya. Apa akhiruhu, akhirnya ma, bi ikhtilafil awamili. Oh iya, no, itu si Kiki yang suka kemari itu diajak gak apa-apa. Cuman kasih penjelasan kayak tadi ya. Ngerti? Cembuhan buat dia. Bi ikhtilafil awamili, dengan sebab bedanya amil-amil. Karena dia la yata'atsaru akhiru bi ikhtilafil awamil, bal yalzamu, bahkan tetap menetapi apa ma, maksudnya ma isim, thoriqatan wahidatan. Thoriqatan pada thoriqah, maksudnya thoriqah jalan, maksudnya jalan bentuk. Kalau karena ini ilmu nahwu ya, thoriqah maknanya bisa diartikan syaklun, wahidatan, yang satu. Li'annahu, karena sesungguhnya mabni ziddul i'rabi, ziddun itu berlawanan. Nah, ziddun itu kontradiktif li'irabin, terhadap i'rab. Ya sekilas. Jadi yang dimaksud isim kan kemarin terbagi dua. Udah lu hapus ya. Isim yang pertama isim mu'rab, dan yang kedua isim mabni. Kalau mu'rab kemarin udah dibahas. Isim yang akhirnya bisa berubah-ubah sebab kemasukan amil. Nah, sekarang isim mabni. Apa itu isim mabni? Yaitu ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi. Isim yang huruf akhirnya tidak berubah sekalipun berbeda-beda amil yang masuk atasnya. Ngerti maksudnya? Contohnya umpamanya apa? Ya man itu kan isim. Bisa isim istifham, bisa isim mausul. Ya kan? Mau dibaca rofa atau di mahal rofa ya man. Mau dibaca nasab innaman, kan gitu. Umpamanya man huwa. Ngerti kan? Nih umpamanya man huwa. Ini kan khobar. Man itu siapakah, huwa bermula sipulan. Kalau khobar berarti dibaca apa? Rofa, cuman tetap nonya disukun. Kemudian ada contoh lagi umpamanya innaman. Jatuh setelah inna, kan harusnya dibaca nasab. Ini kok dibaca nasab, cuman bentuk akhirnya tetap huruf man. Ngerti maksudnya? Maror tu biman umpamanya. Saya berjalan bertemu dengan orang. Abuhu qaimun umpamanya. Ini ketemu apa jatuh setelah bi, tetap aja man. Nah, ini kaki tangan saya sakit ini gara-gara mukulin tembok itu. Utuhnya, ini tangan kiri ya, darurat ini. Kalau begini ketekuk sakit banget tangan saya. Bukan saya nggak tayamun, cuma darurat. Ngerti maksudnya? Utuhnya man yang pertama dibaca rofa, yang kedua harusnya
Kalau pembandingnya adalah umpamanya inna zaidan, nah ini kan tetap innaman. Maror tu bimin, biman, tetap aja man. Nunnya tetap dibaca sukun. Nah, akhir huruf yang ada pada lafadz man itu namanya isim mabni. Ngerti? Isim yang huruf akhirnya tidak berubah-ubah sekalipun beda-beda amil. Bisa dipahami? Nah, itu maksudnya. Nah, mu'rab lawannya itu mabni itu perbandingan perlawanannya atau lawannya itu adalah i'rab. Nah, sementara wadziddani la yastami'ani, wadziddani dan bermula dua hal yang berlawanan. Wadziddani dan bermula dua hal yang berlawanan. La yajtami'ani itu tidak bisa berkumpul apa ziddani. Karena i'rab, perhatikan. Karena i'rab dengan mabni itu berlawanan, maka kalau isim sudah mu'rab, ya dia tidak boleh mabni. Kalau sudah mabni, ya tidak boleh i'rab. Kan kemarin begitu. Li'annahu la wasitota bainahu wa bainal mu'rab. Kemarin yang wasani mabniyun. Wala wasitota bainahu wa bainal mu'rab. Sungguh pun demikian. Qala berkata, berpendapat. Siapa ba'duhum, dilihat kitabnya. Siapa ba'duhum sebagian ulama berkatanya begini. At-ta'biru bidziddi yus'iru bithubuti wasitatin bainahuma. At-ta'biru bermula ungkapan, perkataannya musonib bidziddi dengan lafadz az-ziddi, yaitu maknanya dari apa itu? Berlawanan atau sekutu. Yus'iru itu memberi pemahaman apa az-ziddu. Ya itu ya bukan sekutu lah, ya perlawanan itu. Memberi pemahaman bisubuti wasitotin dengan tetapnya wasitoh. Maksudnya wasitoh penengah. Maka orang yang menengahi permainan sepak bola itu namanya wasit. Ngerti? Nah, wasit ya harus di jalan tengah. Siapa yang salah ya harus dikasih periwitan. Ngerti? Salahnya melampaui batas, kartu merah. Salahnya sedang, kartu kuning. Kan begitu? Bainahuma antara i'rab dan mabni, antara mu'rab dan mabni. Li'anna ziddaini, karena sesungguhnya dua perkara yang berlawanan. Ya juzu itu boleh apa irtifa'uhuma, hilangnya ziddaini, wa yakhlufu dan menggantikan huma pada ziddani apa akhoru perkara yang lain. Kal qiyami seperti duduk, seperti berdiri, wal qiyami dan duduk, wal qu'udi dan duduk. Fa innahuma, maka sesungguhnya qiyam wal qu'ud, diri dan duduk, qad yartafi'ani, itu terkadang hilang apa? Qu'ud dan qiyam. Wa yakhlufu dan menggantikan huma pada qiyam dan qu'ud apa? Al istilqa'u, tidur telentang. Lihat segitu dulu, perhatikan. Apa sih yang dimaksud? Tadi kan katanya antara i'rab dan mabni itu dua hal yang bertentangan. Kan gitu. Li'annahu dzidul i'rab. Nah, ungkapan musonib, ungkapan kisareh yang menyatakan li'annahu
Ziddul i'rab mabni itu lawannya i'rab. Kata-kata ziddun itu kan maknanya berlawanan, kontradiktif. Ngerti? Itu seolah-olah dikomentari qala ba'dhum at-ta'bir bidziddi. Ini perhatikan supaya kalian paham, supaya latihan memahami isinya kitab. Ada sebagian ulama yang berpendapat ucapan kalimat li'annahu diddul i'rab itu yus'iru bisubuti wasitotin bainahuma, seolah-olah antara keduanya, bilangin jangan berisik, seolah-olah antara keduanya itu terdapat wasitoh. Maksudnya wasitoh apa? Penengah. Apa yang dimaksud penengah? Yang dimaksud penengah, nah kan begini contohnya. Ini dikasih contoh dalam kitab. Ntar sebelum contoh, li annal ziddaini ya jujur tifa'uhuma wa yakhlufuhuma akharu. Kan kemarin dinyatakan isim itu kalau enggak mu'rab ya mabni, kan gitu. Kemudian dijelaskan juga wala wasitata bainahuma, enggak ada penengah antara mu'rab dan mabni. Isim bencong itu enggak ada. Berarti maksudnya? Maksudnya enggak isim enggak mu'rab enggak mabni. Jelas itu maksudnya. Nah, kalimat ziddun itu anak udah selesai emang. Yang isi siapa? Kalau udah selesai suruh pulang aja biar gak berisik. Kalau memang enggak mu'rab ya mabni, kan gitu. Nah, kalimat seperti itu memberi sinyal seolah-olah kan begitu. Bisubuti wasitotin bainahuma, ada penengah antara mu'rab dan mabni. Karena dua perkara yang berlawanan, li'anna ziddaini ya jujur tifa'uhuma, boleh salah satunya hilang. Kalau enggak Odon, lu geser sebelah mari biar ketahuan kalau bercanda. Kita ngaji serius lu bercanda mulu. Geser sebelah mari yang kelihatan sama saya. Ngaji tiga ekor aja berisik banget lu. Suruh geser kemari biar gak berisik. Ngaji 3 orang juga ramenya kayak pasar pindah. Karena dua perkara yang berlawanan itu boleh hilang keduanya, digantikan sama hal yang lain. Seperti gini, diri dan duduk. Diri kan lawannya duduk, nyambung nggak? Duduk kan lawannya berdiri. Tapi buktinya ada posisi yang tidak berdiri, tidak duduk. Contohnya tidur telentang. Si A nggak diri, duduk dong? Enggak, tidur. Bisa aja jongkok, bisa aja ruku. Lah kalau duduk kan ketahuan duduk. Lah kalau diri kan diri. Lah kalau ruku, lah kan diri setengah jongkok. Ngerti? Diri setengah nunduk. Ngerti maksudnya? Yang jelas-jelas nggak diri nggak duduk ya tidur telentang. Ya tidur telentang kayak tidur tengkurap kayak. Ngerti? Tidur miring kayak. Jelas maksudnya? Woi, nyambung nih. Nah, itu yang menjadi masalah. Wa ujiba, perhatikan. Kalau ada pernyataan seperti itu, seolah-olah ucapan musannif lidul i'rab dan seolah-olah yus'iru bisubuti wasitotin wa ujiba, dan dijawab apa pernyataan tadi bi annahu, dengan sesungguhnya kejadian la mahdzura, itu tidak ada jenisnya perkara yang dilarang fi hadhil isy'ari, dalam ini pemberitahuan. Alasannya li annahu, karena sesungguhnya hadzal isy'ar qad hukiya, itu betul-betul telah diceritakan apa khilafun, beda pendapat fil asma'i, di dalam isim-isim qabla tarkibi, sebelum disusun.
Fakila maka dikatakan apa yang kila, innaha sesungguhnya al asma mabniyatun itu dimabnikan. Isim itu mabni tapi sebelum ditarkib. Berarti maksudnya? Udah ntar dijelasin dah. Wa alaihi dan atas ini pendapat apa? Innaha mabniyatun. Ibnul Hajibi bermula Imam Ibnu Hajib. Ini tokoh ulama. Lihat kitabnya, nggak usah ngeliatin saya. Pegang pulpennya. Ngaji nggak bener, gimana mau maju lu? Wakila dan dikatakan apa yang kila mu'robatun, bermula atau innaha mu'robatun, sesungguhnya asma itu di-i'robi. Wa alaihi dan atas ini pendapat isim itu mu'rob sebelum tarkib. Az-Zamakhsyariyu bermula Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari ini termasuk yang ngarang tafsir Al-Kasyaf dan termasuk yang mengarang kitab logat, lupa apa nama karangannya itu. Ada itu Imam Zamakhsyari yang terkenal itu. Wakila dan dikatakan apa yang kila, inna sesungguhnya asma wasitatun itu pertengahan baina mujibil i'rabi antara perkara yang menetapkan i'rab wal bina'i dan bina. Wali sukuni akhiriha dan karena sukun akhirnya asma, waslan karena sebagai penyambung ba'da sakinin setelah huruf yang mati. Nahwu qafisinin gitu ya, no? Nahwu qafin seperti huruf qaf. Masa gitu, no? Terus sinin gitu. Ada redaksi lain nggak? Makanya kalau bisa nyari redaksi lain nih. Nahwu qafisinin. Makanya masa itu qafin sih ya kan? Ngerti, no? Walaisa dan tidak ada rekeder itu. Nahwu qafis ini seperti qafnya lafaz sinin. Mana sinin ada qafnya? Ya kan? Nahwu qafin. Ya, masalah kan kalau ada wasinin kali. Ya apa enggak? Nah, coba kalian angan-angan sendiri. Sementara itu walaisa dan tidaklah ada fil mabniyati itu dalam isim-isim yang dimabnikan apa ma isim yakunu yang ada apa ma kadzalika itu seperti itu wasitatun baina mujibil i'rab wal bina wa alaihi dan atas ini pendapat wasitoh Abu Hayyan bermula Imam Abu Hayyan. Qala telah berpendapat siapa ba'dul muhaqqiqin sebagian ulama-ulama yang tahqiq dalam keilmuannya, maksudnya tahqiq keilmuannya ulama yang betul-betul mumpuni dalam keilmuannya, berkatanya begini, wa huwa al-mukhtaru, wa huwa dan bermula wasitoh tadi, al-mukhtaru itu pendapat yang dipilih. Udah titik, perhatikan. Ini kalau kalian tadi nggak konsentrasi nggak bakalan paham. Maka dengerin, disimak dari awal. Tadi kan dinyatakan yang sebelumnya yang pembahasan kemarin, isim kalau nggak i'rab ya mabni, nggak ada wasitoh antara keduanya. Ingat. Kemudian ucapan musonif yang barusan bahwasannya bina itu adalah didun li'arabin, berlawanan terhadap i'rab. Bina itu lawannya i'rab, mabni itu lawannya kan gitu. Kata-kata bina cuci muka, tidur udah kenyang masih ngantuk aja, jadi pulang aja pada berisik.
Besok jam 1 ya, setengah 1. Oke, Kim. Besok setengah 1 ke sini. Pakai yang rapi begitu. Ntar pakai kolor lagi Gatot. Ya kan? Diperhatikan lagi ya. Ucapan bahwasannya Ziddul i'rab itu kan seolah-olah ada penengah antara mu'rab dengan mabni dalam isim. Nyambung? Nah itu dijawab. Begini permasalahannya saudara. Maka perhatikan. Loh, nih begini. Isim itu sebelum disusun, umpamanya Zaidun. Sebelum disusun, ini nggak bisa diucapkan Zaidun, Zaidan atau Zaidin. Perhatikan. Wa ujiba itu kaitannya. Wa ujiba, mana tadi? Wa ujiba bi annahu la mahdhura fi hadzal is'ari li annahu qad hukiya khilafun fil asma qabla tarkib. Enggak masalah. Maksudnya enggak masalah. Mengatakan bina itu lawannya i'rab. Kenapa? Karena isim sebelum disusun, sebelum ditarkib dengan kalimat lain, itu terdapat khilaf. Lafaz Zaidun nggak digandeng sama kalimat apapun, diperhatikan supaya nyambung. Itu ada yang mengatakan dia mabni, ada yang mengatakan mu'rab, ada yang mengatakan wasitoh, pertengahan baina mujibil bina, mujibil i'rab wal bina. Maksudnya bagaimana? Lafaz Zaidun nggak bisa ngomong Zaidun kan, karena dia nggak disusun sama yang lain. Lafaz Zaid sebelum disusun, itu maksudnya qabla tarkib, sebelum disusun dengan kalimat yang lain, itu ada yang mengatakan dia adalah mabni. Ini pendapatnya Imam Ibnu Hajib. Nyambung? Yang pertama. Yang kedua, wakila mu'robatun wa alaihi azamah sari. Ada yang mengatakan Zaid sebelum disusun dengan kalimat yang lain mu'rob. Ini adalah pendapatnya Imam Zamah. Gak boleh pakai al biar simpel. Imam Zamah Sari. Nyambung? Tapi ada yang mengatakan pertengahan antara keduanya. Itulah pendapatnya Ibnu Hayyan. Atas pendapat Ibnu Hayyan ini dikuatkan oleh ba'dul muhaqqiqin. Itulah pendapat yang paling maksudnya dipilih yang paling pas. Nyambung? Lu emang lapar? Lu ngantuk mulu? Tidur ya udah kenyang. Orang udah dibangunin bukan langsung wudhu. Pokoknya besok-besok mau sholat, mau subuh kayak apa ngerti? Bangunin langsung wudhu, terima kasih ada yang bangunin. Emang kamu mau bebas? Kalau mau bebas nggak pakai aturan, tinggalnya di hutan. Lah kan ya? Berteman sama, ya begitu banyak temennya. Mau di hutan, nggak mandi bebas, ya kan? Loh. Nah, orang tidur ya udah kenyang. Nah, lu kalau malam kalau mau tidur ngelar karpet gak apa-apa. Kalau dingin, ngerti maksudnya? Cuman untuk harian gak usah. Masalahnya, ini kok ntar lu lipat sendiri nih. Ini loh karpet, ngerti? Lu lipat. Masalahnya ono lagi gedor-gedor, debu mulu. Loh. Ntar lu habis ngaji lipat. Kok kotor, sapuin. Loh, tanggung jawab lah. Kalau lu nggak mau nyapuin, saya nyapuin. Lah nggak apa-apa. Emang apa? Oke no, paham no? Oke lanjut. Tsumma dzakaro. Kemudian menyebutkan siapa al-musannifu, menyebutkan anwa al-mabniyati pada macam-macam lafaz-lafaz yang mabni,
minal asma'i nyatanya dari isim-isim fi qaulihi dalam ucapannya musannif kal mudmarati seperti isim-isim dhamir. Isim dhamir itu apa aja? Contohnya seperti isim, semuanya isim dhamir. Fa innaha maka sesungguhnya al mudmarat isim-isim dhamir mabniyatun itu dimabnikan kulluha fa innaha mabni kullaha mentaukidi ha, awas, kullaha ya semuanya mudmarat, muttasilaha yaitu muttasilnya. Ngerti no maksudnya no? Itu baca kullu apa kulla. Nah itu kan mentaukidi dhamir ha. Ada kan? Dhamir ha itu kan di mahal nasab maka kullaha. Yang baca juga muttasilah. Adik disimak. Muttasilaha yaitu muttasilnya mudmarat wa munfasilaha dan munfasilnya mudmarat. Kenapa al mudmarat atau isim-isim dhamir itu mabni li shibhiha karena menyerupainya mudmarat bil hurufi dengan huruf-huruf. Li anna minha karena itu dari mudmarat apa yang anna khobarnya isimnya anna apa ma dhamir huwa yang bermula ma itu ala harfin netepi atas huruf wahidin yang satu wal harfu dan bermula huruf al wahidu yang satu layak maksudnya isim tapi berubah huruf itu loh maksudnya. La yasluhu itu tidak patut fihi di dalam al harfal wahid apa al i'rabu i'rab walitadhammuniha dan karena menyimpannya mudmarat ma'aniya pada makna-makna hakkuha yang bermula haknya mudmarat diartikan yang benar ya terus kalian perhatikan supaya paham. Antu ada itu bahwa didatangkan apa ma'ani bil harfi dengan huruf katakan lumi seperti makna takallum. Apa makna takallum? Simak kitabnya. Pembicara fi ana dalam lafaz ana wal khitabi dan menunjukkan mana khitab yang diajak bicara fi anta dalam anta wal ghaibati ghaibah bukan ghibah wal ghaibati dan menunjukkan mana ghaib tidak hadir di majelis pembicaraan itu ghaibah fi huwa di dalam huwa. Nah perhatikan ini kudu paham kalian nanti mutolaah juga kudu paham. Isim-isim mabni itu adalah kal mudmarati seperti isim-isim dhamir. Kenapa isim dhamir itu mabni? Fa innaha mabniyatun kullaha muttasilaha wa munfasilaha. Semua isim dhamir. Perhatikan. Baik dhamir muttasil ataupun dhamir munfasil, kalian harus timbul mindset di pemikirannya. Dhamir muttasil terbagi tiga. Ada muttasil marfu. Ngerti? Dhamir muttasil dibaca rofa. Contohnya dorobtu atau duribtu. Ada dhamir muttasil tapi mansub. Contohnya innaka. Udah gampang aja gitu kan? Kan muttasil ada yang dibaca di mahal jer. Contohnya Allahumma sholli wa sallim alaihi alaihima alaihim alaiha alaihima alaihinna alaika alaikuma dan seterusnya. Ngerti? Kalau dhamir munfasil cuma dua. Kalau enggak rofa nasab. Ngerti? Huwa huma hum ya huma hunna dan seterusnya.
sampai anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Itu dhamir rofa, dhamir nasab. Iyahu, iyahuma, iyahum. Ngerti? Sampai iya, iyana. Majrur nggak ada. Jelas ya? Nah ini maka harus canggih. Nahwu nambah kitab, ya nambah wawasan. Kitabnya semakin besar ya wawasannya semakin banyak. Kan begitu? Nah itu harus serius. Oke no? Nah kenapa juga dimabnikan yang namanya semua isim dhamir? Lisibhiha bil hurufi. Nah ini alasannya, isim dhamir semuanya, baik mutasilnya, baik munfasilnya. Mutasil udah dibahas ada 2, ada 3. Munfasil jenisnya ada 2, berarti kan 5. Semuanya dhamir itu menyerupai huruf. Kok menyerupai huruf bagaimana? Nah, li'anna minha ma ala huwa ala harfin wahidin. Huruf itu isim dhamir itu menyerupai huruf. Kok bisa begitu? Ya, karena isim dhamir ada yang cuma 1 huruf. Sementara 1 huruf tidak bisa di-i'rabi. Umpamanya darabtu. Perhatikan. Darabanya kan fi'il. Tu-nya fa'il. Kan berarti 1 huruf. Tu. Nah ini kan sama dengan huruf jerba. Marartu bizaidin. Seperti huruf jerkaf. Nyambung. Nah, huruf 1 ini tu nggak bisa di-i'rabi. Lah itu Pak, bisa tati itu Pak. Lah ta kamu. Ti kamu perem adik cuci muka wudu. Ngantuk lah. Ngerti kan? Ta kan beda makna. Ta kamu laki-laki 1, ti kamu perempuan 1, tu saya. Kan beda. Bukan kalian artikan tati itu dalam dorob tu, dorob ta, dorob ti itu i'rab, bukan i'rab. Kalau tu ya mabni dhom, kalau ta mabni fatah, kalau ti mabni kasar. Nyambung. Nah itu sulitnya nahwu di situ. Nah, alasan yang kedua, ini keren no, perhatikan. Walitadhammuniha ma'aniya hakuha antu adda bil harfi. Alasan yang kedua, kenapa isim dhamir itu mabni? Karena dalam isim dhamir itu menyimpan beberapa makna. Sebenarnya hakuha antu adda bil harfi harusnya bisa didatangkan dengan huruf, tapi nggak didatangkan. Seperti dhamir dalam dhamir ana. Mananya ana kan orang yang berbicara. Ngerti maksudnya? Harusnya ada huruf yang ditunjuk untuk menunjukkan makna mutakalim, tapi buktinya nggak ada. Paham? Seperti lafaz seperti isim dhamir khitab dalam anta atau anti. Ngerti? Itu menunjukkan mana khitab. Harusnya ada huruf yang disamai oleh makna khitab. Ngerti? Cuman nggak ada. Wal ghaibati, dan seperti dhamir ghaibah dalam contoh huwa, yang harusnya ada huruf yang juga menunjukkan makna huwa. Jelas maksudnya? Itu kalian mutolaah kok paham. Wah, keren sekali. Itu loh. Walitadhammuniha ma'aniya hakuha antu adda bil harfi. Tapi nggak ada huruf yang menunjukkan makna pembicara, nggak ada. Huruf yang menunjukkan makna mukhatab nggak ada. Huruf yang menunjukkan makna ghaibah juga tidak ada. Oh gitu loh. Dikit lagi dah. Wa asma'i syarti,
dan seperti isim-isim syarat. Itu isim mabni. Fa innaha, maka sesungguhnya asma usarti mabniyatun, itu dimabnikan. Lisibhiha, karena menyerupainya asma isarti bil harfi, dengan huruf alladzi, yaitu huruf syarat, wa yang bermula alladzi, in itu huruf in, asartiyati yang bangsa syarat. Nih musonib memberi contoh yang kedua. Perhatikan, kaitannya isim mabni adalah isim syarat. Man ini bisa isim istifham, bisa juga isim syarat. Ngerti? Umpamanya isim syarat. Ini kalau man huwa istifham. Perhatikan, man itu menunjukkan macam-macam. Bisa man isim mausul, bisa man isim istifham, bisa juga man isim syarat. Jelas itu? Macam-macam. Contohnya umpamanya man tadrib, adrib. Umpamanya, siapa yang kamu pukul, maka adrib, saya pukul. Umpamanya, di sini man disebut dengan man syarat. Syarat dalam ilmu nahwu, bukan syarat dalam ilmu fikih. Atau apa yang disebut dengan syarat, Ramli? Sesuatu yang dikerjakan sebelum melakukan sesuatu. Contohnya wudhu, Pak. Wudhu itu syaratnya, maaf lo, itu mah syarat dalam ilmu fikih. Ini syarat dalam ilmu nahwu, beda. Kalau ada syarat dalam ilmu nahwu berarti ada jawab. Kalau dalam ilmu fikih ada syarat, ya ada rukun. Ngerti? Ntar lu nyari kalau ini syarat, rukunnya mana? Oh, mabok lu kan gitu. Wih, nyambung ya? Ini fun bidang studi yang dibahas nahwu. Ya konteksnya ya kaitannya nahwu. Begitu loh. Nah, man itu sama dengan huruf. Huruf apa? Yaitu in syarat. Man tadrib itu sama dengan in tadrib, maknanya loh. Pembandingnya. Jelas itu. Maka Aska cuci muka wudhu. Al udah ngantuk, Adi udah ngantuk. Ayo sekarang, lalu pagi suruh tidur aja susah. Lu habis kelayapan dari mana tadi lu? Hah? Lo kok masih ngantuk? Lah iya kan? Nah kalau Odon, Ramli, Reza, termasuk Andre ngantuk, saya maklumi. Lu sama tuh Bibi. Maaf tuh, itu kuntet juga, ikut kerja bakti. Lalu udah gitu kerja bakti kan buang-buangnya di rumahnya dia. Begaul gitu loh, ngerti? Besok bantuin ngangkutin puing, ngerti? La ilaha illallah. Khidmat itu penting. Begitu. Lagi kerja bakti, rumahnya deket. Besok abang lu diajak 2 kembar ya. Suruh pulang izin aja duluan. Mau ada apa? Wah, ada penting. Gitu aja udah. Udah Isya biarin aja Isya di sono lah. Kita mah tetap sholat Isya kan. Emang ngaji nahwu gak sholat Isya? Ada sholat Isya. Lu mah enak. Lu gak? Lah gua selesai ini ntar pergi ke Babelan jauh. Sembarangan. Oke, wa'as tanggung dikit lagi. Wa asma'il istifhami, dan seperti isim-isim istifham. Kaman seperti man, mananya man, siapakah? Oh, saya kencengin al biar melek. Lah ngantuk. Wa ma dan ma, apakah? Wa aina dan aina. Aina bukan ainu. Ainu gitu lagi. Aina apaan? Di manakah? Fa inna, maka sesungguhnya asmaul istifham mabniyatun, itu dimabnikan. Alasannya lisibhiha, karena menyerupainya man, ma dan aina bil harfi, dengan huruf. Huruf apa? Alladzi, yaitu huruf wa yang bermula alladzi. Hamzatul istifhami, itu hamzah istifham. Titik. Udah dikit-dikit perhatikan. Musonif menyontohkan termasuk
isim udah buruan, jangan mainan. Isim yang mabni adalah isim istifham. Man, ma, aina, jelas. Itu mabni. Seperti man huwa. Ini man istifham. Ya kan? Nah, itu pembandingnya adalah hamzah. Man huwa itu sama dengan ahwa. A yang artinya apa? Apakah? Jadi isim istifham itu sama dengan huruf hamzah. Hamzah istifham. Jelas? Enggak semuanya hamzah istifham. Hamzahnya lafadz ana. Nah, itu kerangka kalimat, bukan hamzah istifham. Nyambung? Oh. Habis kalau nggak dikebut dikit nggak kelar-kelar. Masa satu halaman nyampe 4 kali pertemuan? Lah kan terlalu. Tapi udah jam malam Pak, lah emang ngajinya malam. Lah mending. Wa asma'il isaroti, dan seperti isim isaroh. Kadza, seperti za. Mananya za ini tapi laki-laki. Wadhi dan zi, ini tapi perempuan yang ditunjuk. Wa haula'i, dan seperti haula, mereka semua. Fa innaha, maka sesungguhnya za, zi dan haula, mabniyatun, itu yang dimabnikan. Disibhiha, karena menyerupainya asma'il isyarah bil harfi, dengan huruf, fil makna, dalam maknanya. Isim isyarah itu menyerupai huruf dari sisi makna. Loh kok bisa begitu? Iya. Li'anna, karena sesungguhnya isim isyarah dhammanat, itu menyimpan apa? Asmaul isyarah maknan, pada satu makna. Awas, harokatin yang benar, i'rabin yang benar. Hakkuhu, yang bermula haknya makna, antu adda, itu didatangkan apa makna, bil harfi, dengan huruf. Seperti za, maknanya za kan ini mudzakar. Zi, ini perempuan. Haula, itu laki-laki banyak atau perempuan banyak, ya kan? Harusnya ada huruf yang menyamai za, tapi nggak ada. Ngerti maksudnya? Jadi isim isyarah itu menyerupai huruf, menyerupai dari sisi apa? Dari sisi makna. Namun sayang, tidak ada huruf yang menyerupai isim isyarah. Paham? Maka walaupun nggak ada huruf yang menyerupai isim isyarah, namun isim isyarah itu menyimpan makna, maka isim isyarah dimabnikan. Ini alasannya. Nah, kalau tahu alasannya kan enak, paham. Keyakinan atau pemahaman kalian berdasar, nggak bakalan digoyah pemahaman itu. Kok digoyah? Nggak goyang, digebrak, nggak bisa. Orang saya yakinnya berdasarkan pemahaman. Itu nyambung nih. Nah, itu pentingnya ilmu, gitu loh. Nahu juga begitu. Maka orang-orang yang ya pemahaman nahunya kuat, nggak gampang terombang-ambing, karena mempunyai prinsip. Ya salah, bener ya bener, kan begitu. Ada orang baca inna sirka, dibaca inna sirku. Dulu ada orang ngedalil itu bid'ah-bid'ahin orang, ngapir-ngapirin orang, musyrikin orang. Dalil ayat inna sirka la zulmun azim. Bacanya salah no. Inna sirku. Ngerti maksudnya? Udah lu suaranya lantang mengafirkan orang, dalil aja salah. Udah nggak percaya belas saya mah. Jelas itu. Tapi dia disebut ustadz atau ustadzah, bodoh amat. Salah ya salah. Ngerti maksudnya? Nah, itulah ketegasan dalam prinsip. Lu jangan ngantuk, ntar saya strap. Udah bener. Ntar awasin kalau Ustadz Gubur ngaji.
Gak ada yang ngantuk, disuruh bangunin kalau ngantuk. Orang nggak ngapa-ngapain kok. Yang lain yang kerja aja nggak ngantuk, ya siapa? Yuk, Rio diajarin getok, ya nggak? Gimana yuk getoknya yuk? Lah getok. Ini gagang palu dipegang ujung, tuh agak kencang-kencang. Palu dipegang paling ujung, baru digetokin. Ngerti maksudnya? Lah palu gagangnya di sini, dipegang di sini. La ilaha illallah. Lah enggak hancur-hancur. Ngerti Rio? Lah begitu. Udah besok lagi tuh. Sebenarnya tanggung tuh Asmail. Oh banyak masih lah. Itu di mutolaah lebih enak tuh kalau sampai famin humayubna. Masih lumayan itu kan. Udah besok dah. Besok malam apa? Malam Minggu ya. Ya udah. Ya kalau enggak kan tanggung besok habis acara itu kalau keburu ngaji kita. Tuh, ntar kalian ada tugas. Apal kan Aska apal ya? Yang kemarin saya suruh baca amalan baru. Bukan amalan baru, amalan lama. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Apal semua itu? Siapa yang belum hafal? Ntar diajarin. Lu belum hafal? Belum hafal? Belum apa katanya no? Belum lancar. Kalau pengen lancar kasih oli. Kan licin lah lancar ya. Nih gua tulis. Surah An-Naml kalian buka nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana. Surah An-Naml. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Oh, antar satu gasin kalian, ngerti? Baca. Ini santri ada berapa? Pokoknya jumlahnya harus 4.444 kali. Nah itu dibagi berapa nanti? Nah, kalau nggak ada amalan ribet. Sementara kita punya tugas besar. Ini dulu. Saya kok ngamalin yang lain. Saya kok ngamalin ini. Cuma ditambahin bantu sama kalian. Termasuk itu apa no? Rabbana innaka jami'un nas li yaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, ntar saya tulis. Pokoknya banyak amalan. Lu amalan apa? Saya mah jangan kan amalan omelan aja banyak. Ya enggak? Yuk kita tawa. Paham enggak? Lah iya Rio. Ntar lu mah enggak usah kecilin celananya. Kalau mau yang gede-gede ada nomor 35. Oke ya? Saya mau kebablasan ini. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.